Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama kelompok Afifah Asromatullah Mister. Niko Ramadhani Alamsyah. Dan saya Sylvia Putri Ramadhani akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema konsep dasar HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dan perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya. HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. Secara HAM singkat, secara formal, konsep mengenai hak asasi manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB mengproklamirkan Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan, memberikan hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan, memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan antara umat manusia, melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar. Pengertian HAM menurut para ahli. Hak artilar. Hak asasi manusia HAM ialah hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka pada tiap-tiap manusia itu tidak hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Profesor Kundoro Purbopranoto. Hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya dan pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. John Locke. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia atau HAM tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci. Mahfud MD. Hak asasi manusia HAM atau ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. UU nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak pendidikan. Setiap anak berhak menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya, misalnya mulai dari SD hingga SMA atau SMK. 2. Hak hidup. Tiap manusia berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Hak mengeluarkan pendapat. Manusia juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Cara penyampaiannya pendapat ini harus dilakukan sebaik mungkin dan mentaati peraturan yang berlaku. 4. Hak bebas memeluk agama. Sama seperti hak lainnya, manusia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip dasar hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan HAM dengan sila tersebut ialah seperti warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan untuk memeluk sebuah agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua dalam Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan HAM dengan sila tersebut ialah warga negara Indonesia seluruhnya memiliki hak yang sama rata. Sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Adapun hubungan antara HAM dengan sila ketiga ialah sebagai warga negara harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sehingga bangsa Indonesia bisa lebih baik. Sila keempat tersebut menekankan HAM yang ada di Indonesia bisa tercermin dari kehidupan dalam pemerintahan, bernegara, dan bermusyawarah. Sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna dan dalam HAM, yaitu mengakui semua hak milik individu, di mana hak itu dilindungi dan dijamin negara. Negara berhak memberikan kesempatan setiap rakyatnya atas keadilan. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal. 1. Tidak punya kesadaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal yang pertama ialah karena seseorang tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang HAM. Untuk itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami tentang HAM sejak dini. 2. Intoleransi terhadap perbedaan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya, suku, bahasa, dan keagamaan. Dengan kekayaan perbedaan inilah sepatutnya kita harus bertoleransi. Jika tidak memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan, ini bisa menimbulkan pelanggaran HAM. 3. Keinginan balas dendam. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal selanjutnya, karena timbul rasa ingin balas dendam, sikap ini bisa memunculkan berbagai praktik tindak kriminal. 4. Tak punya rasa empati. Empati adalah perasaan yang muncul dan membuat seseorang mau membantu orang lain. Ketika tidak memiliki empati, maka dasar dari faktor penyebab pelanggaran HAM bisa tercipta. 5. Kondisi psikologis. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal berikutnya karena kondisi psikologis yang kurang sehat. Seseorang yang memiliki kondisi psikologis tidak stabil mungkin dapat menyebabkan dirinya melakukan pelanggaran HAM. 6. Kondisi keuangan. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal yang terakhir adalah karena kondisi keuangan atau ada masalah ekonomi. Saat seseorang merasa kekurangan secara finansial dan sudah kehilangan akal sehat, orang tersebut dapat melakukan pelanggaran HAM dengan sengaja dan terpaksa, seperti kasus pencurian uang dengan membunuh korban. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal yang pertama adalah karena penyalahgunaan kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum, hal ini sering terjadi di dunia pekerjaan maupun pemerintahan. 2. Struktur politik dan sosial. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal berikutnya, yaitu adanya kesenjangan politik dan sosial di sebuah negara. Contohnya kesenjangan politik dan sosial di negara, yakni tata kelola pemerintahan yang salah. 3. Sistem hukum lemah. Faktor penyebab pelanggaran HAM kian banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum.
Jika pemerintah tidak menegakkan aturan dengan tegas, maka pelaku pelanggaran HAM tak akan pernah jera. 4. Kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal berikutnya karena kondisi kesenjangan ekonomi di lingkungan tinggalnya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap adanya pelanggaran HAM. Contohnya, saat seorang pelaku merasa kondisi ekonominya direndahkan, ia akan melakukan tindak pidana seperti pemerasan, pencurian, korupsi, dan semacamnya. 5. Penyalahgunaan teknologi. Semakin berkembangnya dunia digital, tak sedikit orang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan pelanggaran HAM. Sejumlah kasus seperti melakukan pembobolan data pribadi, penipuan di media sosial, menghina orang lain di medsos, dan menyebarkan informasi pribadi milik orang lain. 6. Tak ada sosialisasi tentang HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal yang terakhir ialah karena tidak ada sosialisasi tentang HAM. Tidak semua orang memahami detail tentang HAM, karena pendidikan di negara ini belum merata ke semua daerah. Oleh sebab itu, kerap terjadi pelanggaran HAM yang disebabkan karena kekurangnya pemahaman akibat tidak adanya pengetahuan tentang HAM dari pemerintah. Lembaga tingkat nasional yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Negara Indonesia membentuk 3 lembaga HAM yang memiliki fungsi tugas wewenang masing-masing. Lembaga HAM yang dibentuk oleh negara Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Lembaga Perlindungan dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Selain 3 lembaga negara yang secara bertugas terkait HAM di Indonesia, masih terdapat lembaga negara yang lain yang tugas dan fungsinya masih dapat kaitannya dengan perlindungan HAM. Setiap warga negara adapun lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, Lembaga Ombudsman, Komisi Yudisial atau KY, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Informasi atau KI, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lembaga internasional yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau dalam bahasa Inggris United Nations Commission Human Rights, disingkat UNCHR, adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga bawah UN Economic and Social Council atau ECOSOC yang juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights. Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006, Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966 berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 SPKI. Pemerintahan baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. 2. Penembakan misterius
tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu secara umum. 3. Tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. 4. Tragedi Rumah Gedong Aceh 1989 sampai 1998. Rumah Gedong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI masyarakat Aceh selama konflik Aceh. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia terjadi di sebuah rumah tradisional yang merupakan markas TNI di Desa Bili. Rumah tersebut menjadi tempat penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk. Pembunuhan Marsina adalah seorang buruh aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1998. Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. 6. Tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menurut Soeharto turun dari jabatan presiden. 7. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Tragedi penculikan aktivis 97-98 merupakan operasi penghilangan orang secara paksa, khususnya terhadap para aktivis pro-demokrasi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Kasus pelanggaran HAM berikutnya adalah tragedi Semanggi yang merupakan dua rangkaian kejadian protes masyarakat terhadap sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. 9. Bom Bali 1 dan 2. Bom Bali merupakan aksi terorisme yang termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Pengeboman ini terjadi dua kali. Bom 1 terjadi pada 12 Oktober 2002 dan bom Bali 2 terjadi pada 1 Oktober 2005. 10. Pembunuhan Munir 2004. Kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Munir Said Tholib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga korban penculikan aktivis 9798 pada tahun 2004. Munir tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya penegakan kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu termasuk kategori berat atau ringan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun apabila pelanggaran HAM ringan, melalui peradilan umum, kita sebagai manusia dan sekaligus warga negara yang baik, bila melihat atau mendengar terjadinya pelanggaran HAM, sudah seharusnya memiliki kepedulian. Meskipun pelanggaran itu tidak mengenai diri kalian atau keluarga kalian, kita sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya. Demikian dari kelompok kami.